Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Bapak harap kabar kalian baik-baik semuanya ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai cara menentukan golongan dan periode suatu unsur. Mengapa ini perlu kalian pelajari? Karena kemungkinannya kecil untuk kita bisa menghafal keseluruhan unsur pada sistem periodik unsur. Nah, maka dari itu, bagaimana cara kita mengetahui ketika kita menemukan suatu unsur? Bagaimana cara kita tahu, oh ternyata ini golongan satu atau golongan 2 atau golongan B, golongan transisi kan? Nah, caranya ya akan kita pelajari setelah ini seperti itu. Sebelum itu, Bapak akan menjelaskan apa itu golongan dan periode. Nah, kalau golongan itu contohnya kayak golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A. Nah, itu merupakan sebuah golongan yang mana posisinya itu dalam satu dari atas ke bawah ya. Misalnya kayak pada golongan 1A itu kan dari H sampai ke FR ya. Dari atas ke bawah. Itu merupakan satu golongan. Ya, pasti kalian paham karena sudah dijelaskan pada pembelajaran minggu lalu. Kedua, periode itu letaknya dari kiri ke kanan ya. Misalnya kan jumlah periode kan ada 7 ya. Nah, terus kalian lihat pada H dan LI ya. H dan HE, H ke HE itu merupakan satu periode. Kemudian dari LI ke NE itu merupakan satu periode ya. Jadi letaknya dari kiri ke kanan. Itu merupakan periode atau letaknya itu horizontal. Kalau golongan vertikal. Oke. Itu untuk letak golongan dan periode. Kemudian masuk kepada cara pertama, bagaimana cara menentukan golongan dan periode dalam satu unsur. Yaitu kita menggunakan konfigurasi kulit, ya. Konfigurasi kulit yang mana kita bisa ketahui yang ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, dan sebagainya. Nah, kalau kalian lihat ini pada gambar di samping, kulit K memiliki maksimal 2 elektron, kulit L 8 elektron, dan seterusnya. Ini pasti kalian sudah pelajari pada materi struktur atom waktu minggu-minggu lalu. Nah, jadi cara kita menentukan periode dan golongan dari konfigurasi kulit. Yang pertama, ketika kalian ingin melihat periode dalam periode suatu unsur, kalian bisa lihat pada jumlah kulitnya. Yang kedua, ketika kalian ingin melihat golongan, yaitu kalian bisa melihat elektron valensinya. Contoh, 16S ya. Kita konfigurasi kulit 16S berarti 2 8 6. 2 tambah 8 10, 10 tambah 6 16 ya. Berarti sesuai dengan nomor atom S. Nah, elektron valensi dari konfigurasi S, konfigurasi unsur S maksudnya, itu adalah 6. Berarti dia menunjukkan bahwa S ini merupakan golongan 6A. Kemudian jumlah kulit pada S itu ada 3. Kenapa 3? Pertama pada nomor 2, pada 2 elektron yang pertama, yang kedua pada 8 elektron, yang ketiga pada yang elektron valensi. Nah, disinilah kita bisa mengetahui ketika jumlah kulitnya 3, berarti periodenya juga 3. Kenapa? Karena kulit itu sama dengan periode. Seperti itu ya. Kemudian yang SR, kalau teman-teman lihat, dia elektron valensinya 2. Berarti dia bisa menunjukkan bahwa SR ini adalah golongan 2A. Nah, kemudian jumlah kulitnya, hitung. Di 2 ada, di 8, di 18, di 8, dan di 2. Ada jumlahnya ada 5. Ya. Dan berarti kulitnya ada 5. Berarti periodenya juga 5 seperti itu. Nah, begitu juga dengan F. Dia cuma memiliki 2 kulit, berarti periodenya 2. Terus dia memiliki elektron valensi 7. Nah, berarti dia menunjukkan bahwa F ini adalah golongan 7A. Nah, tetapi konfigurasi dengan kulit
itu hanya bisa dilakukan pada golongan A, tidak berlaku pada golongan B. Oke. Yang kedua, cara yang kedua itu adalah konfigurasi dengan subkulit, ya. Nah, bagaimana itu terjadi? Nah, kalian kalian pasti sudah diajari pada konfigurasi dengan subkulitnya. Kalian pasti ingat kan ya, pada 1S di gambar di samping kanan ini ya, 1S, 2S, 2AP. Nah, ini cara kita untuk menggunakan konfigurasi subkulit. Nah, pada konfigurasi subkulit, ketika kita ingin menentukan periode, itu kita lihat kulit S terakhir pada konfigurasinya, atau kulit terbesarnya di pada konfigurasinya, ya. Nanti kita lihat pada contoh soal. Nah, tapi untuk golongan ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Untuk golongan A, konfigurasinya yang berakhiran S ya, berakhiran S atau P plus S. Golongan B, konfigurasinya berakhiran D plus S. Dan untuk untuk akhiran F plus S itu biasanya golongan lantanida ataupun actinida ya. Nah, kita lihat pada contoh soalnya. Tentukan golongan dan periode unsur dengan nomor atom 20 Ca dan 21 Sc. Nah, ini sudah Bapak berikan juga penjelasannya. Untuk 20 Ca. Nah, kalian jabarkan dulu menggunakan ini ya, cara ini. Kalian jabarkan. Kemudian kalian masukkan ke sini. 1S2, 2S2, 2P6 ya. Kemudian 3S2, 3P6, 4S2. Ini sebenarnya huruf maksudnya angka di belakang huruf itu kecil, cuman karena di HP jadi besar dia. Nah, kalian hitung dulu jumlah elektronnya. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 tambah 2, 20. Nah, berarti udah benar nih. Elektronnya udah 20. Nah, saatnya kita menentukan golongan maupun periodenya. Golongan. Kulit terakhir dari konfigurasi di atas adalah S ya. Kulit terbesarnya ya. Lihat pada kulit S, pada subkulit S itu ada jumlahnya ada 4 kulitnya ya. Berarti bisa disimpulkan unsur ini termasuk ke dalam golongan A. Jumlah elektron pada orbital S pada subkulit S ya ada 2. Nah, ini di akhirnya kan ada 2 tuh di ujungnya tuh kan. Nah, dia pada 4S nih kan. Nah, 4S ada 2 berarti masuk ke dalam golongan 2A. Ya, ingat. Untuk golongan A, konfigurasi yang berakhiran S ataupun P plus S. Oke. S ataupun P plus S. Kemudian kulit S terakhir pada konfigurasi menunjukkan angka 4. Artinya termasuk ke dalam periode 4 gitu. Kemudian yang B, 21 SC. Ini sama kan kayak yang A kan, cuman di ujungnya ditambahkan 3D1. Kenapa 3D1? Karena habis 4S ya, habis 4S dia langsung ke 3D ya. Nah, berarti kalau dia D plus S, ketika dia D plus S ya, ujungnya kita lihat ya, ini ujungnya kan D, terus sampingnya S, berarti dia D plus S. Ketika dia D plus S, berarti dia termasuk ke dalam golongan B ya. Nih, golongan B. Konfigurasi yang berakhiran D plus S. Nah, seperti itu. Golongan dari akhiran konfigurasi di atas adalah subkulit D dan S. Berarti bisa disimpulkan unsur ini termasuk ke dalam golongan B. Jumlah elektron pada orbital S ada 2 dan orbital D ada 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Artinya masuk ke dalam golongan 3B. Nah, jadi pada elektron kita bisa menentukan dia itu termasuk ke dalam golongan apa gitu ya. Nah, ini kan ya di D1 di S2 nih ya. Nah, di D1 di S2. 2 tambah 1 3. Nah, berarti dia termasuk ke dalam golongan 3 3B seperti itu. Kemudian periode. Nah, kulit S terakhir pada konfigurasi menunjukkan angka 4. Nah, ini angka 4 ya.
artinya termasuk dalam periode 4 seperti itu. Nah, ini untuk tambahnya lagi, jika S plus D itu sama dengan elektronnya sama dengan 8 atau 9 atau 10, itu termasuk dalam golongan 8B. Kemudian ketika 11 itu termasuk ke dalam golongan 1B. Dan ketika 12 termasuk ke dalam golongan 2B. Jika suatu konfigurasi berakhiran 4F, maka pasti termasuk ke dalam golongan transisi, yaitu ke 3B. Begitu juga dengan 5F, masuk ke dalam 5B seperti itu. Maksudnya ke dalam 3B. Nah, apa harap kalian bisa memahaminya. Jadi ketika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.